Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi mengejutkan datang dari Awkarin yang penuhi panggilan polisi atas kasus penipuan Hanania Travel. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, penyidikan dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Hanania Travel terus berkembang. Setelah memeriksa ratusan saksi, Polda Metro Jaya kini mengungkap bahwa belasan influencer juga turut dimintai keterangan. Tak hanya itu saja, sejumlah uang saku yang pernah diterima para influencer telah dikembalikan dan disita sebagai barang bukti. Menurut Humas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru, yang menjelaskan bahwa penyidik telah memeriksa Karinovilda atau yang akrab disapa Awkarin. Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari 3 jam dengan total 33 pertanyaan yang berkaitan dengan kerjasama promosi bersama Hanania Travel. Pada tanggal 29 Juli 2026 telah hadir saksi inisial KM telah diperiksa pada pemeriksaan mulai 16.30 dan selesai 19.45. Dalam prosesnya, saksi KM seorang influencer tersebut mendapat 33 pertanyaan untuk berkisar tentang bagaimana kontrak kerjasama dengan Hanania, kemudian biaya fasilitas yang diterima, kemudian ada uang saku. Selesai menjalani pemeriksaan, Awkarin disebut secara sukarela menyerahkan uang saku yang pernah diterimanya dari Hanania Travel. Uang tersebut kini telah disita penyidik dan menjadi bagian dari barang bukti dalam proses penyidikan Besti. Pada prosesnya, setelah selesai pemeriksaan, saksi KM juga secara sukarela menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah yang merupakan uang saku yang diberikan oleh Hanania Travel kepada saksi KM. Yang bersangkutan dengan kesandarannya mengembalikan kepada penyidik, menitipkan kepada penyidik, kemudian penyidik melakukan penyitaan terhadap uang tersebut untuk dijadikan barang bukti. Hingga saat ini penyidik terus memperluas pemeriksaan Besti. Tercatat sudah 124 saksi dimintai keterangan. Mereka terdiri dari para korban, karyawan, vendor, para influencer, hingga kuasa hukum yang mewakili ribuan korban dalam perkara ini. Penyidikan tak hanya berfokus pada dugaan penipuan saja. Polda Metro Jaya juga mengembangkan perkara ini ke dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan kini beberapa rekening perusahaan dan rekening pribadi telah diblokir. Sementara koordinasi dengan PPATK terus dilakukan untuk menelusuri aliran dana. Selain itu, penyidik juga selalu untuk menangani tindak pidana pencucian uang yang terjadi. Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap 3 rekening perusahaan atas nama Hasanah Tama Internasional, kemudian 2 rekening pribadi orang. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dari Hasanah Travel. Influencer total 16 orang yang telah diperiksa, dan dari itu tersebut beberapa mengembalikan uang saku yang diterima. Yang kami hitung total ada 110 juta rupiah uang saku yang telah dikembalikan oleh beberapa influencer kepada penyidik, dan itu disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti. Hingga kini penyidik Polda Metro Jaya masih terus mendalami perkara penipuan yang dilakukan oleh pemilik Hanania Travel, termasuk menelusuri dugaan aliran dana dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Hasil penyelidikan nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membuka jalan bagi para korban untuk memperoleh hak-hak mereka sesuai proses hukum yang berlaku. Polda Metro Jaya menegaskan, penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang dinilai berkaitan dengan perkara ini. Publik pun kini menunggu hasil pengembangan penyidikan serta langkah hukum selanjutnya dalam kasus Hanania Travel.
Senada dengan penuturan Humas Polda Metro Jaya, Awkarin yang didampingi kuasa hukumnya menegaskan siap bekerja sama dengan pihak kepolisian dan memilih mengembalikan uang saku yang pernah diterimanya agar dapat dijadikan barang bukti. Usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, kuasa hukum Awkarin menjelaskan bahwa kerjasama yang pernah terjalin dengan Hanania Group hanyalah dalam bentuk promosi melalui media sosial. Menurutnya, kliennya menerima fasilitas umroh sebagai imbalan atas konten yang diunggah di akun media Instagram miliknya. Perlu kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa hubungan hukum atau kerjasama yang terjalin antara Ibu Karin dengan PT Khazanah Tamah Internasional atau Hanania Group itu murni natura atau imbalan jasa non tunai atau sederhananya mungkin barter lah. Bagaimana sederhananya, jadi dari Hanania Group memberikan fasilitas umroh, lalu prestasinya Ibu Karin akan melakukan posting daily story di Instagramnya. Ada berapa postingan? Dari hasil penelusuran yang kami lakukan ada 12 postingan, 9 postingan foto dan 3 postingan video atau reels lah, begitu. Meski menegaskan bahwa kerjasama tersebut berupa barter jasa promosi, pihak Awkarin mengakui bahwa kliennya juga pernah menerima uang saku. Demi mendukung proses penyidikan, uang saku tersebut kini telah dikembalikan kepada penyidik untuk disita sebagai barang bukti di Besti. Tak hanya menyampaikan penjelasan melalui kuasa hukum, Awkarin juga memilih bicara langsung di hadapan awak media. Dengan nada emosional, ia menyampaikan rasa prihatin kepada para korban yang disebut telah kehilangan hak mereka. Awkarin juga menegaskan kehadirannya bertujuan membantu proses penyidikan agar para korban mendapatkan keadilan di Besti. Sebelumnya, aku mau ngucapin turut prihatin dan berduka juga buat para korban yang sekarang terlibat dan mereka juga kehilangan hak mereka karena adanya laporan polisi ini dari Hanania, dari korban-korban Hanania ini. Dan di sini aku datang karena aku mau meluruskan dan juga kita mau kerjasama dengan pihak kepolisian agar para korban bisa mendapatkan hak-haknya kembali dan juga bisa mendapatkan jawaban dan keadilan yang harus mereka dapatkan. Awkarin juga menjelaskan bahwa kerjasama dengan Hanania Group bukanlah hal yang baru. Menurutnya, kolaborasi tersebut sudah terjadi sekitar 2 tahun lalu, jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Ia mengaku tidak mengetahui asal-usul dana yang digunakan saat kerjasama berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya proses penelusuran kepada pihak kepolisian. Awkarin menegaskan bahwa dirinya berdiri bersama para korban dan menyatakan siap mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegas bahwa ia akan bersikap kooperatif selama penyidikan berlangsung. Mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini. Kita percayakan pihak kepolisian aja untuk mereka bisa nyari tahu dan kemudian juga mencari keadilan buat para korban. Kita di sini ada di pihak korban dan kita juga siap untuk mengawal ini juga. Satu demi satu fakta mulai terkuak. Satu demi satu pihak dipanggil untuk memberikan keterangan. Akankah penelusuran aliran dana ini membuka fakta-fakta baru? Dan mampukah seluruh aset yang berkaitan dengan perkara ini memberikan harapan bagi ribuan korban yang menantikan keadilan? Informasi selanjutnya ada Kesha Lefronka dan keluarga yang kompak hadir dalam sidang perdana atas gugatan perdata yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia.
Besti perjuangan keluarga penyanyi Kesha Lefronka untuk mencari kepastian hukum kini memasuki babak baru. Sidang pertama gugatan perdata yang diajukan terhadap Yayasan Tarumanegara dan Universitas Tarumanegara resmi bergulir. Di tengah proses persidangan, pihak keluarga menegaskan mereka masih membuka pintu penyelesaian secara baik, meski hingga kini disebut belum tercapai kesepakatan. Kuasa hukum Kesha menjelaskan bahwa mereka datang untuk memenuhi agenda persidangan sambil menunggu kehadiran pihak tergugat. Meski gugatan sudah resmi berjalan, pihak penggugat menyatakan masih membuka ruang dialog apabila terdapat itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan di luar persidangan di Besti. Hari ini kami selaku kuasa hukum Tante Levi dan Lexi di sini hadir panggilan sidang pertama terhadap perkara gugatan klien kami terhadap Yayasan Tarumanegara dan Universitas Tarumanegara terkait peristiwa hukum yang terjadi terhadap klien kami, yaitu si Lexi. Namun hingga saat ini kami masih menunggu dari pihak Untar dan Yayasan Untar yang masih belum hadir. Ya mungkin kita harap hari ini bisa hadir. Nah, kami juga masih membuka ruang menunggu itikat baik dari pihak Untar. Ya, kalau memang pihak Untar mau beritikat baik terhadap klien kami, ya monggo ayo kita bicarakan dengan baik. Ya, namun kami juga tetap menempuh upaya hukum yang dijamin negara, ya, supaya klien kami dapat mendapatkan kepastian hukum. Menurut kuasa hukum keluarga Kesha Lefronka, komunikasi dan mediasi dengan pihak kampus sebelumnya telah dilakukan. Namun hingga kini pihak penggugat menyebut belum tercapai kesepakatan sehingga jalur hukum dipilih sebagai langkah berikutnya di Besti. Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka klaim dialami, baik material maupun imaterial. Memang kami dan klien kami beberapa kali sudah komunikasi dengan pihak Untar, namun masih deadlock karena apa yang diinginkan klien kami, ya kan? Sebenarnya kami tidak menuntut lebih dan tidak menuntut yang aneh-aneh. Kami menuntut sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan klien kami kepada pihak Untar, namun dari pihak Untar belum dapat mengamininya, itu aja. Nah, makanya kami tempuh upaya hukum ini. Ya, intinya meminta pihak Yayasan Untar dan Untar bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian material dan imaterial terhadap klien kami. Itu aja. Total kerugian ya 1 miliar lebih, kurang lebih seperti itu. Sementara itu, Lexi mengaku kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih. Ia menyebut gangguan pada syaraf dan paha membatasi aktivitas hariannya, sehingga terapi masih terus dijalani. Di sisi lain, Ibunda Kesha Lefronka menyatakan komunikasi dengan pihak kampus sebenarnya sudah berlangsung. Menurutnya, yang masih menjadi kendala adalah belum tercapainya titik temu mengenai penyelesaian permasalahan. Karena itulah, keluarga akhirnya memilih membawa perkara ini ke pengadilan agar terdapat penengah yang dapat memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Kalau sekarang mungkin syaraf sama pen sih, sama itu sih yang paling, jadi kegiatan sehari-hari masih lumayan terganggu. Belum bisa berjalan normal lah kegiatan sehari-harinya. Jadi masih perlu support ya, ada terapi. Di tengah proses hukum yang berjalan, Kesha Lefronka tak mampu menyembunyikan besarnya pengorbanan yang dilakukan keluarganya di Besti. Ia mengaku perjuangan ini bukanlah hanya milik sang adik, melainkan perjuangan seluruh keluarga. Bahkan Kesha mengatakan dirinya sempat menghentikan aktivitas pekerjaannya selama beberapa bulan demi mendampingi Lexi. Perjuangan sebenarnya bukan cuma perjuangan adik sih, perjuangan aku dan mama juga, karena kita adik-adik baru-baru sepanjang prosesnya namanya juga balik. Mama sudah pergi kerja, aku juga nggak ambil kerjaan selama beberapa bulan karena ngurusin adik, karena selain support, maksudnya selain fisik dia kan mentalnya juga.
Namun di tengah segala perjuangan tersebut, keluarga Kesha Lefronka akhirnya buka suara terkait alasan dibalik laporan yang mereka buat nih Besti. Menurut pihak keluarga, yang mempertanyakan penanganan setelah insiden terjadi. Selain itu, pihak keluarga juga mempertanyakan kesiapan prosedur penanganan medis dalam kegiatan yang dinilai memiliki resiko. Sebenarnya itu salah satu salah satu pertimbangan kita keluarga untuk menempuh jalur hukum ini. Kenapa? Karena penanganan pertolongan pertamanya aja itu jatuh dari lantai 6. Mbak bisa bayangin anak saya jatuh dari lantai 6 ke bawah yang tanpa alas sama sekali. Mereka tidak panggil ambulan dengan alasan katanya lama nunggunya. Akhirnya mereka panggil Grab. Jadi anak saya diangkat dari lantai, didudukin di kursi roda, lalu didorong sampai di depan gerbang karena Grabnya nunggunya di depan. Akhirnya diangkat lagi, dimasukin ke Grab. Nah, dengan kegiatan yang beresiko seperti itu, seharusnya itu kan sudah ada tim medis yang standby. Kemudian yang kedua, mereka juga sudah seharusnya paham bagaimana menangani cedera sekecil atau sebesar apapun gitu, dan mereka sudah pasti tahulah resikonya apabila dilakukan tindakan ini, resikonya apa untuk korban gitu. Nah di sini itu yang tidak saya lihat gitu. Di balik setiap berkas gugatan tersimpan harapan akan keadilan, dan sidang perdana baru saja dimulai. Seluruh dalil serta bukti dari masing-masing pihak akan diuji dalam proses persidangan. Akankah proses hukum ini menjadi jalan menuju titik temu, atau justru membuka babak baru yang lebih panjang? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih banyak informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.